Bayangkan sebuah negara yang terletak di antara dua lautan terbesar di bumi. Di sebelah timurnya terletak Samudra Atlantik, menghubungkannya ke Eropa dan Afrika. Di sebelah baratnya membentang Samudra Pasifik, membuka akses langsung ke Asia. Kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, negara itu adalah Amerika Serikat. Diberkati tidak hanya dengan sumber daya alam yang sangat besar, tetapi juga dengan posisi geografis yang hampir tak tertandingi. Dari sejarah paling awal, Samudra Atlantik telah menjadi jalur kehidupan Amerika. Pada abad ke-17, pemukim Eropa menyeberangi Atlantik untuk mendirikan koloni. Di dunia lautan ini bukan hanya air. Itu adalah jalan raya super yang menghubungkan dunia lama ke dunia baru. Selama Revolusi Amerika di akhir abad ke-18, Atlantik memainkan peran penting lainnya. Dukungan Prancis dalam bentuk pasukan, senjata dan kapal perang tiba melintasi Atlantik. Tanpa tautan laut itu, kemerdekaan Amerika mungkin tidak akan pernah dijamin. Maju cepat ke abad ke-20, dan Atlantik sekali lagi menjadi panggung konflik global, baik dalam Perang Dunia I dan II. Konvoi Atlantik, kapal yang membawa pasokan dari Amerika ke Inggris dan sekutunya, sangat menentukan dalam mengamankan kemenangan pada Hari D tahun 1944. Ribuan kapal melintasi Atlantik untuk meluncurkan operasi militer terbesar dalam sejarah manusia. Sementara itu, Samudra Pasifik menceritakan kisah yang berbeda, tetapi sama kuatnya. Pasifik adalah pintu gerbang Amerika ke Asia. Pada abad ke-19, ketika Amerika memperluas pengaruhnya, Pasifik membuka pintu ke Hawaii, Filipina, Jepang, dan sekitarnya. Itu mengubah AS menjadi tidak hanya kekuatan Atlantik, tetapi juga yang Pasifik. Perang Dunia II mengokohkan kenyataan ini. Pertempuran seperti Pearl Harbor, Midway, dan Iwo Jima membuktikan bahwa setiap penantang Amerika harus menghadapinya. Melintasi Pasifik, lautan ini menjadikan AS sebagai kekuatan maritim sejati, mampu memproyeksikan kekuatan dari pantai California sampai ke daratan Asia. Dalam Perang Dingin Pasifik menjadi papan catur baru, AS membangun pangkalan militer di Jepang, Korea, dan Guam untuk mengamankan rute Pasifik dan melawan Soviet dan kemudian Penjuru Cina. Hingga hari ini, Pasifik tetap menjadi pusat strategi Amerika Serikat. Tapi lautan ini lebih dari sekadar medan pertempuran. Mereka adalah benteng alami. Sejarah menunjukkan betapa langkanya invasi mencapai tanah Amerika. Jarak luas Atlantik dan Pasifik bertindak sebagai perisai, membuat AS jauh lebih aman daripada negara-negara di Eropa atau Asia, dikelilingi oleh saingan. Yang lebih penting lagi, lautan berfungsi sebagai gerbang menuju kekuatan global. Atlantik mengikat Amerika ke Eropa, pusat keuangan dan politik lama. Pasifik menghubungkannya dengan Asia, kekuatan ekonomi yang meningkat. Dengan kedua AS mengontrol aliran barang, teknologi energi dan budaya di seluruh dunia. Inilah mengapa Angkatan Laut AS terbesar di dunia terus-menerus berpatroli di kedua lautan. Misi mereka bukan hanya pertahanan, tapi dominasi rute perdagangan global. Siapapun yang mengendalikan lautan, mengendalikan dunia. Melihat peta geografi Amerika hampir tampaknya ditakdirkan untuk status negara adidaya. Dengan dua lautan besar di kedua sisinya, AS memiliki akses tak terbatas ke perdagangan, diplomasi, dan pertahanan. Dan ini mungkin lebih dari apapun menjelaskan mengapa Amerika Serikat tetap menjadi nomor satu kekuatan global hingga hari ini. Bukankah menakjubkan
Bagaimana Samudra Atlantik dan Pasifik memberi Amerika Serikat kekuatan yang luar biasa, membentuknya menjadi negara adidaya global. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menekan suka komentar untuk konten pendidikan berikutnya. Bagikan dengan teman-temanmu, dan klik berlangganan agar Anda tidak ketinggalan wawasan yang lebih menarik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.